Selamat sore sobatku, kembali lagi bersama saya Dedi Putra Channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial bagaimana caranya mengecat yang baik dan benar, supaya hasil dari kerja kita mengecat rumah atau tembok itu menghasilkan satu tembok yang super joss ataupun maksimal. Untuk lebih jelasnya, tidak panjang komentar, tidak panjang bicara. Oke, silahkan tonton video berikut ini. Check it out. Oke guys, sebelum kita mulai mengecat tembok, karena temboknya ada yang retak-retak, jadi kita membuat kompon dulu. Kompon ini ya kompon ini bukan semen putih ya guys ya, tapi namanya kompon. Biasanya ini untuk merekat sela-sela gipsum yang buat internet di atas. Ini kita pakai yaitu untuk menutup retakan-retakan yang ada di tembok ya guys. Kompon ini cukup dicampur dengan air sehingga menjadi seperti lem, sedikit lengket. Jangan terlalu banyak air ya guys ya. Pakai aturan ataupun ukurannya sesuai dengan kompon itu sendiri. Kalau komponnya sedikit ya airnya sedikit ya guys. Oke. Ini ya teman ya, yang mau dikompon ini tembok yang seperti ini nih. Salah satunya karena dia ada retakan dan juga sedikit ambrol, jadi harus dikompon dulu sebelum kita cat. Biar apa? Biar rapih, biar terlihat rapih gitu ya guys. Ini proses komponnya tidak sembarangan orang bisa, karena memang harus dengan ahlinya. Ini Bang Jack ini adalah ahli kompon mengompon dan cat mengecat. Tapi kalau cat mobil kayaknya dia nggak bisa. Ini khusus cat tembok ya guys. Jadi seperti ini prosesnya. Dioles kompon tersebut yang tadi udah kita campur dengan air sampai menutupi area retakan-retakan yang ada di tembok ya guys. Tidak sembarangan orang bisa, karena saya juga belum tentu bisa ya. Oke, sampai rapi dan harus benar-benar celah-celah retakan itu harus benar-benar ketutup ya guys ya. Jadi kalau nggak ketutup nanti malah jelek hasilnya. Kita menciptakan hasil yang maksimal, jadi harus dengan kesabaran dan kejelian, dan juga harus oleh ahlinya. Ngompon cat kalau pakai ahli tukang batu ya nggak bisa. Ya harus tukang kompon itu sendiri yang memasangnya ya guys ya. Ini Bang Jeki atau Bang Antil, dia salah seorang tukang cat senior di wilayah kami. Jadi kalau Anda membutuhkan jasa cat mengecat rumah, bisa hubungi Bang Jeki atau Bang Antil, ataupun bisa menghubungi ataupun komentar di kolom komentar channel ini. Nanti akan saya sampaikan kepada yang bersangkutan ya guys ya. Ini adalah salah satu hasil dari kompon tadi, yaitu retakan-retakan yang tadinya besar itu lumayan tertutup. Tapi ini juga belum maksimal ya guys, karena masih terlihat retakannya. Nah setelah kita kompon, tembok ini kita amplas. Terserah menggunakan amplas yang kain atau yang menggunakan mesin. Itu terserah kalian ya guys, gimana kalian punyanya di rumah. Kenapa diamplas? Itu biar rapih, biar nanti proses pengecatannya itu lebih mudah dan lebih halus hasil daripada muka tembok itu sendiri. Ini adalah tembok yang sudah dicat dulunya, cuman kebetulan sudah berubah warnanya jadi sedikit kusam. Ini mau dicat ulang
biar menghasilkan ruangan yang rapih, indah, dan elok dipandang mata ya guys ya. Ini proses hasil daripada kompon tadi. Jadi ini ya guys, proses ini, cat ini baru dibuka. Dan kebetulan pas dibuka itu kan terlalu kental. Jadi harus kita campur dengan air biar jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental itu boros ya guys ya. Di era zaman sekarang itu kita harus sebisa mungkin dan sepintar mungkin mengatur keuangan agar keluarga juga ternafkahi gitu ya. Kalau terlalu kental itu boros ya guys. Tuh dikasih air ya guys ya. Air biasa ya guys, air mentah. Biar apa? Biar agak encer gitu. Jadi kan lumayan, ditambah air 1 liter aja. Kan lumayan, jadi posisinya tambah banyak itu cat. Dan menciptakan area hasil yang lebih luas juga kan. Oke. Terus diputar dan terus diaduk-aduk sampai benar-benar antara air dan cat itu menyatu. Bila perlu memerlukan waktu 10 menit atau 1/4 jam untuk mengaduk cat ini. Kenapa? Karena tadi kita harus menciptakan hasil yang maksimal bagus. Terus dicampur sampai benar-benar merata gitu ya. Kalau seandainya kalian membeli cat yang biasa, artinya tidak berkelas, kan ada juga tuh cat-cat yang berkelas lumayan mahal. Cukup dengan cat biasa saja bisa. Gimana caranya? Biasanya cat yang murah itu setelah kita cat tembok itu, kalau kita bersandar itu akan menempel di tangan ataupun baju kita. Gampang guys. Ada ilmunya guys. Ilmunya gimana? Jadi cat itu kita campur dengan lem pok, yang lem buat kayu yang warnanya putih. Cat murahan dicampur dengan lem pok itu akan menghasilkan kualitas yang lumayan bagus guys. Jadi tidak mudah luntur dan hasilnya awet permanen ya guys ya. Oke, sebelum kita mengecat, kita pastikan cat itu, ini kebetulan cat ini sudah kita pakai ya. Jadi cat ini kita campur dengan air biar tidak terlalu kental ya guys. Karena kalau dari pabrikannya itu masih kental banget ya guys. Jangan dicampur dengan thinner kalau cat tembok. Harus dicampur dengan air biasa, air mentah putih, bening. Kenapa? Karena kalau dengan thinner dia akan mengandung minyak dan tidak bagus. Ini dicampur dengan air biasa, air putih. Kita terus dikudek-kudek ya gitu ya. Kalau bahasa orang saya dikudek-kudek sampai posisinya benar-benar pas. Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer, oke? Nah, ini prosesnya. Kalau sudah kita siapkan area buat ngecat. Ini seperti ini guys. Kita bikin area dulu. Jadi ibarat kita memajak sawah, kita tahu posisi lahan yang akan kita garap. Jadi jangan asal-asalan ya. Yang pertama itu kita bikin list dulu. Bikin list pinggir. Bikin list dulu. Tengahnya nanti bisa belakangan. Ya, ini di atasnya juga harus dibikin list dulu. List dari cat, dicat duluan artinya. Biar apa? Jadi biar tidak belepotan kemana-mana. Nanti hasil ataupun proses pengerolan catnya juga lebih mudah kalau kita sudah ada batas. Oke, biasanya batas ini di pinggir ya guys, di dekat kusen ataupun di pojok antara tembok dengan tembok sebelahnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dibikin list dulu dengan menggunakan kuas. Jangan menggunakan roll, karena kalau roll itu tidak nyampe sampai ke ujung daripada pojok tersebut. Kita pakai kuas dulu untuk membuat listnya. Nah, setelah semua pojokan-pojokan itu tertutup dengan cat tadi yang kita pakai kuas, nah baru nanti area yang akan kita cat itu area tengah. Ya, seperti ini kan belum nih. Ini belum dicat. Ini kita seperti ini tuh biar kita lebih mudah proses pengerolannya. Dan hasil daripada proses pengecatan ini
nanti akan seperti ini. Oke, ini baru satu lapis ya guys. Artinya satu lapis itu kita baru satu kali. Kita baru satu kali mengecat tembok ini. Hasilnya sudah lumayan tertutup. Tapi untuk menghasilkan satu hasil yang sempurna, kalau bisa dan kalau ada dananya, teman-teman bisa sampai dengan 3 kali ataupun 3 lapis. Lapis kedua dan ketiga jangan terlalu kental, lebih encer juga nggak apa-apa, karena itu untuk membuat permukaan menjadi rata dan tidak belepotan gitu ya. Jadi jangan terlalu kental, karena kalau terlalu kental juga boros biaya ya guys. Tapi bagi kalian yang mempunyai budget yang lebih, ya tidak apa-apa sih, lebih kental lebih bagus mungkin ya, karena hasilnya juga akan tebal nanti. Oke, nah ini seperti ini ya guys. Ini tadi yang saya katakan, ini terjadi retakan dari bawah sampai ke atas. Nah, retakan itu biar nanti rapi itu harus dikompon dulu ya guys ya. Setelah dikompon, kompon itu setelah kering, baru nanti diamplas biar halus permukaannya. Jadi proses pengecatannya itu akan lebih mulus, lebih enak proses pengerolan ecatnya. Oke, ini saya bilang tadi Bang Jack dia memang ahli dalam hal cat mengecat, bahkan posisi atap juga yang begitu sempit juga biasa dia mah kayak gitu guys. Walaupun kondisi lokasi sulit, dia nekat guys, nekat dia guys. Nah, posisinya seperti itu tuh. Dia menggunakan kuas karena kalau menggunakan roll dia agak sedikit kesulitan. Oke, ini prosesnya. Kebetulan kita lagi merehab posisi dapur yang punya tetangga, bukan punya saya sih ya, biar menjadi dapur sehat ya, itu memang harus dibenahi ya, biar terlihat rapi. Jadi sekali lagi, kalau Anda ataupun teman semuanya membutuhkan jasa cat pengecat untuk wilayah Kecamatan Cimanggu, Majenang dan sekitarnya, bisa menghubungi Bang Jeki, atau terkenalnya di sini tuh Mas Antil yang beralamat di Dukuh Lapang, Desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Indonesia Raya ya guys ya. Oke, jadi ada yang sudah kita cat dan ada juga yang masih proses. Jadi ini ya guys proses pengerolannya. Area tadi itu sudah diamplas ya guys. Ini lagi proses pengecatan menggunakan roll. Untuk area rumahan disarankan untuk menggunakan roll kecil aja ya guys, karena roll kecil juga sedikit menghemat cat. Biasanya kalau roll yang gede itu boros catnya ya guys, karena catnya tuh biasanya belepotan kemana-mana. Nah kalau roll kecil seperti ini adalah roll kecil, itu lebih simpel, lebih ringan, dan juga tidak membuat belepotan tetesan catnya ya guys ya. Itu prosesnya halus guys ya, karena sudah sedikit diamplas. Jadi roll itu berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan seperti jalan tol ya guys. Oke guys, ini adalah cat lama, yaitu berwarna biru laut, biru muda. Nah ini kita akan tumpuk dengan menggunakan cat baru. Tapi saya sarankan untuk sahabat, teman dan semuanya, kalau kalian mempunyai waktu luang, diusahakan cat yang lama ini itu dikelotok menggunakan KP. Kenapa? Karena biasanya kalau ditumpuk itu akan menghasilkan
performa yang kurang. Salah satunya begini guys. Ya maaf. Ini salah satunya seperti ini. Ini karena cat yang lama itu tidak saya buang menggunakan KP. Ini ditumpuk dengan cat baru. Ini biasanya seperti ini, menggelembung. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada hawa gitu ya, yang terpendam sehingga mengakibatkan gelembungan ini. Nah ini kalau dibiarkan, ini akan cepat mengkelupas saudara ya. Ini efek karena cat lama tidak dibuang. Disarankan untuk saudara, teman, dan sedulur, bila mana Anda ingin mengecat rumah, seandainya rumah Anda atau tembok di rumah Anda itu sudah dicat dan ingin mengganti posisi warna cat, itu cat lama kalau bisa dibuang menggunakan KP. Ya memang agak sedikit sulit karena biasanya kalau cat yang bagus itu nempelnya kuat banget ya guys. Tapi kalau seandainya pun tidak dikelupas itu tidak jadi masalah, asal kita amplas dengan sehalus mungkin sehingga menghasilkan dyer cut cat yang baru kita tempelkan itu lebih bagus ya guys. Oke, itu salah satu bukti bahwa cat yang lama tidak dikelupas itu biasanya hasilnya seperti ini. Ini nanti akan saya klotok karena eman-eman ya, kalau nggak diklotok nanti hasilnya nggak kuat lama ya guys. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini area yang tadi seperti kita membajak sawah, jadi kita punya batas. Nah batas tadi yang kita tengah itu yang di video sebelumnya itu tadi, nah baru kita cat karena kita udah punya batas, jadi kita bebas, lebih mudah. Oke guys, lebih mudah untuk proses pengerolannya karena tidak akan belepotan ke pinggir ya guys. Ya seperti ini. Bisa terlihat karena di tembok ini ada paku. Paku ini biasanya yang punya itu menempelkan itu untuk menggantungkan barang. Nggak tahu barang apalah, yang jelas untuk cantelan barang. Karena berhubung peralatan yang kurang lengkap, jadi tadi nggak kita ambil paku ini. Cuman sebelum dicat menggunakan roll, kita pastikan dulu di sekitar tengah-tengah paku ini kita cat menggunakan kuas. Kenapa? Karena kalau pakai roll itu sulit ya guys ya. Karena nanti pas ujung roll itu mengenai paku, nah nanti cat itu akan terkumpul dan menetes ke bawah. Seperti salah satunya seperti ini tah. Nanti kan kita dua kerja harus membersihkan lagi gitu kan guys. Kita cari yang lebih aman dan lebih efektif. Oke. Halo guys, ini tukang catnya lagi pengen ngopi katanya. Kebetulan dia habis tiduran. Mungkin pas bangun galau dia, jadi bikin kopi dulu guys ya. Boleh sedikit tak iklanin ya. Mudah-mudahan dapat duit dari kopi kapal api ya. Karena favorit kita adalah kopi hitam kapal api spesial mix yang tinggal nyeduh ya. Ini adalah tukang catnya, Mas Jeki, atau di daerah kita itu terkenalnya Bang Antil. Oke, dia habis kerja galau, jadi ngopi dulu sambil ngerokok biar lebih fresh lagi ya. Oke guys, dia nikmat bang, nikmat gak bang? Kebetulan kamarnya gelap bang. Apa ini kameranya yang gelap apa dasar warna kulitnya yang gelap ini? Wah, bingung gua mah ngambil gambarnya dari mana ini. Gelap banget ya. Katanya dia lagi ada sedikit problem juga dia. Galau mikirin cewek katanya. Oh jangan ditiru ya guys, soalnya ini udah punya anak 2 nih. Masih mikirin cewek orang aja nih. Wah gawat guys ya. Jangan ditiru ya guys ya. Ini contoh yang tidak baik.